Oke, selamat sore. Saat ini jurnalis Getsu sedang berada di Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di Polsek di Membe. Laporan hari ini mengenai masyarakat Tombuhon atas nama Ibu siapa? Ya, bersama dengan kuasa pendamping Bapak Eka Diki. Iya, Pak. Eka Diki Mantik. Oh, siap. Pak, maksud dan tujuan untuk datang ke pihak Polsek di Membe dalam rangka apa, Pak? Kami untuk menindaklanjuti untuk LP dari Polres Minuk dengan nomor LP 524 Ya. yang menurut dari penjelasan penyidik untuk itu harus bahwa telah dilimpahkan kepada Polsek di Membe mengingat dengan geografisnya yang lebih dekat dengan TKP yang ada, ya. Namun kami sampai saat ini di sini kami tidak berhasil untuk kami bertemu, ya, mungkin berhubung yang ada lihat yang lain, gitu ya. Nanti besok juga mungkin kami akan kembali dan untuk mempertanyakan kejelasan perkembangan dalam untuk laporan yang ada yang terkait dengan pengurusan, ya, dari pihak penjual kepada pembeli, itu pemilik Ibu Stin Kiling. Laporan-laporan apa saja yang dilaporkan Ibu Stin yang dikuasakan oleh Pak Eka? Dalam ini untuk laporan yang terkait dengan 406 itu pengerusakan, ya. Namun itu hanya laporan, nanti pengembangannya dari pihak penyidik karena terkait di sini pada ujungnya itu ada penjualan jual beli tanah yang dijual oleh Bapak Weli Kandowangko, ya, kepada Ibu Stin ini umur 70 tahun, ya. Dan bahkan telah dibuatkan surat dari pemerintahan desa yang ada, ya. Namun disayangkan ketika Ibu Stin ini yang omah yang sudah umur 70 tahun ini yang notabene tidak mempunyai keluarga di desa Tombuhon, ya, hanya hidup berdua dengan suaminya yang opanya umur yang sekarang, iya, umur 79 tahun yang tidak punya anak dan tidak mempunyai sanak famili di sana. Ya. Jadi ketika untuk masuk di desa ini seharusnya kalau memang pemerintah desa setempat itu bijak, ini tidak perlu sampai kepada pihak kepolisian karena berhubung ini sudah ada surat di sini sudah keterangan jual beli, tinggal peningkatan kepada PPAT. Namun saya ketika Oma Stin ini yang umur 70 tahun ini untuk menempati rumah yang dibangun sendiri, ya, untuk dapurnya dibongkar oleh penjual yang atas nama terlapor itu Weli Kandowangko, ya. Kami tidak tahu dalam dasar apa dia tidak mengizinkan, sedangkan di sini sudah jelas bahwa surat keterangan jual beli dari pemerintah desa sudah ada, ya. AJB-nya, ya? Ya, bukan AJB. Ini akan meningkatkan kepada PPAT, ya, toh, agar supaya ke notaris untuk bikin AJB. Namun yang sekarang di sini kita mesti mengetahui bahwa seharusnya dia harus taat hukum dan itu harus butuh perhatian dari pemerintah desa Tombuhon setempat dengan menunjukkan hal ini. Ada dugaan kami apa mungkin karena Oma Stin Kiling ini hanya hidup, boleh saya katakan sebatang kara, biar mereka berdua Oma dan Opa, tapi mereka tetap satu, hanya mereka di situ dan tidak mempunyai sanak famili ataupun anak. Siapa yang akan melihat mereka? Sehingga dengan laporan ini dari bulan Juli sampai sekarang ini sudah bulan Oktober, ya. Untuk laporan pertama ini, Pak, dari Polres itu, Pak? Ya, ini laporannya tanggal 8 Juli dari Polres Minahasa Utara, ya. Namun sampai saat ini tetap dilimpahkan kepada Polsek di Membe, ya. Dan ini masih tahap lidik. Belum sini. Nah, yang jadi pertanyaan ini makanya kami datang ke sini untuk menanyakan perkembangan laporan ini sudah sampai di mana terkait dengan tindakan perbuatan pengerusakan yang menggunakan parang. Kami tahu 406 tidak bisa ditahan. Yang akan melengketkan dia untuk bisa ditahan yaitu ada 170 ataupun ada sajamnya di situ. Nah, seharusnya ya kita harus jeli, tapi kita ikutilah bagaimana untuk perkembangan proses penyelidikan lanjutnya nanti dari pihak penyidik melalui proses penyidik. Karena ini ada bukti-bukti jual beli ini ada satu pertama,
dengan saksi-saksi saudara Denny Sumampo, James Togas, Debbie Maidangkai, mengetahui hukum tua Desa Tumbohon, Moses Jenly Umbo SE. Baru kedua belah pihak, kami yang pertama di sini Wedi Kandowangko, pihak kedua dan Stin Wuntu. Ini dia. Pihak pertama ini penjual, untuk pembeli serta gambar. Ini yang buat ini bukan Jenny Kandowangko atau Ibu Stin Wuntu sebagai penjual dan pembeli, tapi pemerintah desa. Nah, jadi di sini kalau kami katakan di sini ada namanya di sini perbuatan melawan hukum. Ya, mungkin ini kalau dalam pandangan kami ini akan berkembang kepada penipuan dan penggelapan. Penipuannya yang dia untuk pandangan kami loh, ya, sebagai di dalam sisi hukum, dia menipu untuk menjual. Sebenarnya ini Om kalau belinya dengan 100 juta, ya toh tidak memberikan. Yang digelapkan lah itu objeknya, uangnya ini yang 100 juta. Nah, tapi semua kami kembalikan kepada pihak penyidik. Sebab di sini buktinya, bukti kwitansinya ada. Ini jelas semuanya ada nih. Oh, jelas. Ini, ya. Ini ada. Sebentar, Oma, kita paham ya. Ini jelas ada dua kwitansinya yang ditandatangani oleh Wedi Kandowangko. Dan ini kenapa dia dua kwitansi ini? Karena 2 kali membayar tanah itu. Jadi Bertahap pertama, ya? Iya. Bertahap. Pertama itu dibelinya ini. Pojoknya ini. Oh, pojok ya. Ya. Jadi belum dibikin kwitansi pertama, toh. Nah, baru nanti keduanya ini jadi 2 kali ini buat surat. Nih. Nah, ini surat kepemilikan tanah dari desa yang memberikan. Iya. Gambar skala benar jelas. 39,30, 10,45, 10,10, baru 39,25. Ini surat keterangan kepemilikan tanah. Ini kepala desa ini yang buat. Ada hal apa yang menghalangi sehingga penjual itu mengerjai untuk omah yang tua rentah ini bersama-sama dengan kami, sehingga melarang untuk pemiliknya. Saya katakan pemilik karena sudah sah di sini ada Ya, berdasarkan ya jual beli. Dasar apa dia melarang untuk pemilik? Saya katakan pemilik karena sudah bukan lagi dengan adanya surat ini, sudah secara yuridis hukum, secara hukum sudah bukan lagi pemilik sebagai Wedi Kandowangko, sudah menjadi Omah Stin Wuntu. Nah, berdasarkan dengan surat-surat desa yang ada, kan begitu. Namun sayangnya kenapa mereka merusak, menghancurkan untuk ini loh, bangunan daripada ini buktinya. Ya, bangunan yang dirusak. Ya, dan tidak mungkin dia hanya memakai tangan kosong untuk memotong-motong bambu ini ataupun kayu dan seng. Menurut keterangan bahwa dia menggunakan peda. Oh, menggunakan peda ya. Parang ya. Jadi berarti di sini ya memang kita sama-sama mengetahui dan semua orang aktivis hukum, orang hukum apapun itu dannya 406 tidak bisa ditahan. Yang membuat orang itu bisa ditahan melakukan 406 ketika dia ditempelkan dengan 170 secara bersama-sama atau menggunakan barang tajam, parang dan sebagainya, sajam. Nah, kami akan tetap menunggu perkembangan daripada pihak penyidik Polsek di Membe, dan kami akan tetap selalu mensupport dan bahkan kami akan tetap memberikan aspirasi kepada pihak Polsek di Membe dengan bisa untuk menyelesaikan laporan Oma Stin Killing yang tua rentah ini. Ya. Hanya itu aja yang bisa sampaikan. Baik Kak, mungkin ada laporan lain mengenai misalnya pembuatan apa, ada dibayar atau pembuatan surat seperti apa? Ya, ada tambahan mungkin Pak untuk laporan lagi? Nah, itu ada yang sudah dilaporkan kepada kami, tapi nanti kami tetap koordinasi dulu dengan pihak penyidik. Oh, ya. siap. Itu masalah apa Pak yang mau koordinasi itu? Tambahan misalnya laporan? Berbicara masalah tentu itu terkait dengan administrasi atau berbicara mungkin ada aturan perdesnya, yang intinya
bahwa untuk Oma ini, untuk konsumen kami atau klien kami ini telah memberikan dana kepada Ke pihak pihak siapa? pengukuran. Pada waktu itu Oma kasih biaya pengukuran ya? Bisa berapa boleh tahu? Ya? Pada waktu pembayaran itu Bu tidak dijelaskan seperti apa itu uang untuk pembayaran tersebut. Untuk bayar Pengukuran. yang membuat surat. Oh itu ya Bu. Bagaimana tanggapan Pak Eka mengenai tentang persoalan dia membayar 1,5 juta namun tidak dijelaskan uang itu untuk apa? Pembayaran kata Kalau saya tidak mau berandai-andai, tapi saya selalu pakai dengan aturan hukum yang ada. Iya. Baik kalau untuk wali kota atau ada perwako ada, mungkin perbub ada, kalau desa pasti ada perdesnya. Perdesanya ya. Apakah itu masuk dalam perdesnya atau tidak? Makanya itulah yang kami akan tetap koordinasi dengan pihak penyidik, dan kami mau agar supaya semua pemerintahan di seluruh Indonesia ini dan bahkan di Sulawesi Utara dan lebih khususnya Desa Tumbohon agar supaya untuk melakukan pekerjaan yang sesuai aturan atau SOP secara prosedur sehingga tidak menyusahkan masyarakat yang ada. Nah, itu akan mencerminkan suatu pemerintahan desa yang hakiki, ya, yang tidak menyusahkan masyarakat, namun tetap untuk mendongkrak namanya pendapatan asli desa yang ada sesuai PAD ya. Ya. Ya, kalau ada perdesnya pasti ada PAD-nya. Ya. Ya. Itu Pak Eka ini masih mendalami persoalan itu, masalah administrasi. Sudah pernah ketemu dengan pihak pemerintah desa, dalam hal ini adalah sebagai kontua untuk mempertanyakan itu. Saat ini kami ini baru menindaklanjuti dalam hal untuk LP yang ada, ya. Ya. Mengetahui karena ini tadinya di Polres Minuk tapi dilimpahkan kepada Polsek di Membe. Maka itu kami akan tindak lanjuti dengan pengurus yang ada dan rekan-rekan juga yang ada terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Oma Steenkieling. Oh, jadi harapan Pak Eka dengan persoalan ini yang sudah dilimpahkan ke Polsek seperti apa Pak harapan? Harapan kami bahwa pihak kepolisian khususnya Polres Minahasa Utara, lebih khususnya Polsek di Membe untuk bisa menyelesaikan kasus laporan ini terkait yang dialami oleh Ibu Steenkieling, Oma Steenkieling ini bisa diselesaikan dengan baik secara profesional dan tidak pandang bulu. Nah, seperti itu harapannya kan Pak Eka. Oke, terima kasih Pak Eka. Terima kasih Oma.